Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Suwanto di channel Suwanto Al-Jafi. Masih membahas putaran dengan gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab ya pada beberapa kolom komentar yang bertanya itu hampir sama, yaitu kenapa ya kita sudah enakan, sudah menuju kesembuhan kok kambuh lagi ya, atau sudah sembuh kok sensasi muncul lagi, atau sensasi sudah muncul kok sensasi hadir kembali. Itu sebabnya kenapa. Nah, pada kesempatan kali ini akan coba saya jelaskan ya, sesuai dengan pengalaman saya ya. Jadi nanti akan saya ulas sebagaimana yang pernah dulu saya alami gitu ya. Nah, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang baru bergabung ya, mohon untuk doanya untuk klik subscribe ya. Kenapa di subscribe? Jujur ya, ketika teman-teman ini mensubscribe ya, tentunya video dan channel saya ini dapat berkembang dengan baik. Jika channel ini dapat berkembang dengan baik, tentunya menambah semangat ya buat saya untuk selalu berbagi pengalaman, berbagi cerita terkait dengan gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, dan cara penanganannya atau cara penanggulangannya. Nah, sebelum saya lanjutkan juga perlu saya sampaikan bahwa saya ini bukan seorang dokter ya, bukan seorang psikiater, bukan seorang psikolog, bukan seorang terapis ya, bukan juga seorang dukun, bukan ya, tetapi saya hanya seorang biasa, orang biasa saja ya, yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis ya, kurang lebih hampir 5 tahun ya. Dulu sempat parah ya, kemudian alhamdulillah bisa sembuh total tanpa obat, tanpa herbal ya. Walaupun dulu memang saya pernah beberapa bulan ya itu sering konsumsi obat lambung, sering minum jamu ya, dan sering melakukan terapi. Tetapi jujur ya, waktu itu tidak begitu ada perubahan yang signifikan ya. Jadi obat habis, kemudian selang berapa hari kambuh lagi, minum herbal enakan, selang waktu kambuh lagi. Itu ya, sepengalaman saya seperti itu dulu. Nah, kemudian saya memang sembuhnya itu hanya melalui 3P ya, menjaga pola makan, menjaga pola pikir, dan menjaga pola hidup. Itu sepengalaman saya untuk sembuh dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Nah, buat teman-teman yang masih banyak mengalami ya banyak sensasi, saya doakan ya teman-teman ya, mudah-mudahan teman-teman segera diberi kesembuhan ya, sensasinya cepat hilang, kemudian rasa bahagia yang dulu hilang bisa segera datang kembali. Itu ya. Nah, teman-teman semuanya, nah tentunya orang yang mengalami gangguan GERD, anxiety, psikomatis itu tahu betul ya seberapa besar penderitaannya ya, yang luar biasa banyak sekali ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki ya, keleyengan, kemudian kepala penuh, kepala kayak ada yang jalan, kepala kayak mau pecah ya, kemudian mata buram, telinga berdenging ya, tenggorokan mengganjal, panas ya, kemudian dada panas, dada kanan kiri sakit, sampai ke punggung, perut sakit, punggung bawah sakit ya, tangan sakit, persendian sakit, seluruh badan ini merasakan sakit yang tidak pernah dialami sebelumnya ya. Jadi kadang-kadang itu dulu saya itu merasa saya itu penyakitnya itu apa, masa asam lambung kok sebegininya ya, sebegitu menyiksanya. Nah, ternyata ya itu semua lebih kepada permainan pikiran kita ya. Jadi penyebab semua itu karena pikiran kita itu tegang, stres, sehingga otot-otot itu tegang semua. Ketika otot kita semua tegang, badan ini menjadi fungsinya terganggu itu ya, sehingga memunculkan sensasi. Itu sepengalaman saya seperti itu. Jadi teman-teman tanamkan dalam pikiran teman-teman bahwa gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis tidak berbahaya ya, bisa sembuh ya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut, nggak usah dipikirkan ya. Yang penting teman-teman
konsisten menjalankan pola makan yang sehat, pola pikir yang positif, kemudian pola hidup yang sehat. Udah itu 3 hal itu teman-teman konsisten dilakukan setiap hari ya. Jangan kemudian hanya melakukan 1 minggu kemudian teman-teman menuntut untuk sembuh. Itu tidak mungkin ya teman-teman ya. Teman-teman butuh waktu yang panjang. Kenapa seperti itu? Ya karena kita itu merusak tubuh kita itu memang lama ya, bertahun-tahun kita itu tidak menjaga pola pikir, tidak menjaga pola makan, tidak menjaga pola hidup. Itu yang terjadi kepada diri kita. Kenapa kita tidak sembuh-sembuh begitu ya. Nah, tetapi nanti setelah teman-teman sudah konsisten setiap hari, itu kesehatan dan kebugaran itu datang kembali, tenaga yang hilang nanti hadir kembali. Pokoknya semua yang sempat hilang dari kita itu nanti datang kembali, termasuk ya kejelekan-kejelekan kita ya, kayak pikiran-pikiran jelek kita itu ya, itu kadang-kadang kembali ya. Kemudian termasuk kebiasaan kita, kemudian biasa kita untuk jahil kepada orang itu nanti juga kembali lagi. Jadi pokoknya semuanya itu kembali. Jadi teman-teman tenang saja, nggak usah khawatir. Nah, banyak teman-teman yang sudah menerapkan 3P ya, mungkin ya ada yang 3 bulan, 6 bulan dan seterusnya ya, itu sudah sembuh, sensasi sudah hilang. Tetapi ya, kemudian mereka bingung kenapa sensasi itu hadir lagi, pusingnya hilang, kenapa pusing datang lagi, sakit perutnya hilang, kenapa sakit perutnya datang lagi, kemudian persendiannya sakitnya hilang, kenapa persendiannya sakit lagi, dan banyak sensasi-sensasi yang sebenarnya sudah hilang kok bisa hadir kembali. Itu kenapa? Nah, dulu saya juga mengalami dan itu menjadikan kebingungan tersendiri buat saya ya. Saya jadi bingung ya, saya ini sebenarnya sudah sembuh atau belum sih, kok kenapa sensasinya kok hadir kembali, kan begitu ya. Itu pertanyaan dalam diri ya, dan itu wajar ya teman-teman ya, karena jujur ya memang ada ketakutan tersendiri ya ketika sudah sembuh kemudian kok gangguan itu atau sensasi itu muncul kembali, itu kan memang trauma ya. Jujur saya juga trauma takut ketika sensasi itu kembali lagi, karena memang ya hari-harinya itu betul-betul menderita ya teman-teman ya. Jadi mau apa saja itu susah ya, mau makan susah, mau ke kamar mandi susah, mau jalan susah, mau tidur susah. Pokoknya 24 jam itu menderita, dan itu itu terjadi selama bertahun-tahun ya teman-teman, sehingga memang ya kepinginnya tidak datang kembali begitu. Nah, yang menyebabkan hal itu kembali itu sepengalaman saya jujur ini ya teman-teman ya. Jadi ketika kita sudah merasakan kenyamanan, sudah merasakan kesehatan ya, walaupun kadang-kadang belum sembuh 100% ya, itu kadang-kadang kita itu seringkali ya ini makan makanan yang menjadi tidak dibutuhkan tubuh. Contoh misalkan kayak gorengan, terus kayak makan kerupuk, kayak makan olahan-olahan yang manis. Nah, ini jujur ya, saya dulu itu suka sekali ya, sampai sekarang pun juga sama sering makan hal-hal semacam itu ya. Jadi dan makanan-makanan itu sebenarnya tidak begitu dibutuhkan tubuh, dan yang paling parah itu kandungan gulanya itu hampir semuanya itu tinggi ya. Contoh kerupuk itu kandungan gulanya juga tinggi ya, juga ada minyaknya ya, kemudian kayak tepung-tepungan ya, makanan snack makanan-makanan itu banyak kan pakainya tepung-tepung ya, itu juga gulanya juga tinggi ya, belum yang manis-manis juga gulanya tinggi. Nah, sebenarnya yang mengganggu kita ya, mengganggu tubuh kita itu adalah kelebihan gula dalam tubuh ya. Kalau teman-teman perhatikan, sehingga kadang-kadang ketika kita makannya sudah tidak dijaga kembali, itu badan-badan itu terasa pegel-pegel semua, kadang-kadang sampai pusing ya, kadang-kadang mualnya muncul kembali. Nah, itu satu ya. Nah, terus cara mengatasinya bagaimana? Pola makan lebih ketat lagi. Pola makan yang dulu kita lakukan lagi ya. Jadi saya pun juga sama teman-teman ya, ketika sudah dulu ya waktu enakan ya, termasuk sekarang juga ya,
ketika sudah melihat makanan yang bermacam-macam ya, itu inginnya makan semua. Tapi alhasil apa? Nanti ya, sensasi itu kadang-kadang muncul walaupun sedikit ya. Mungkin pusingnya, mungkin sakit perutnya ya, atau mungkin nafas begahnya ya, itu juga kadang-kadang muncul. Sehingga ketika sudah muncul ya, jujur ya, saya berhenti itu makan sembarangan. Akhirnya makanya ketat lagi ya, menjaga makanan lagi. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah kurang tidur ya. Sepengalaman saya ya, orang yang sudah sembuh, sudah enakan, itu aktivitasnya sudah mulai normal. Itu kemudian dia yang dulu hobi begadang, akhirnya kadang-kadang begadang muncul lagi ya. Yang dulunya itu setelah isya tidur ya, karena sudah enakan, kadang-kadang ada tamu ya, kemudian ngobrol sama tamu, itu kadang-kadang kalau saya itu ya nyampe jam 11, nyampe jam 12, alhasil ya nanti bangunnya misalkan kok jam 4 subuh atau jam 5 subuh, itu sudah tidak nyaman. Ketika tidak nyaman, moodnya berkurang, semangatnya berkurang, lesu, lemes ya. Dan itu wajar ya teman-teman, dan itu normal. Orang yang tidak terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis juga pun mengalami hal sama. Kalau kurang tidur ya rasanya tidak enak, moodnya turun, semangatnya turun ya, kemudian kadang pusing ya, kadang kembung ya, kadang meripat mata ya, maksudnya ya, mata ini agak sembab. Pokoknya orang yang kurang tidur itu tentunya tidak nyaman buat tubuh lah, termasuk orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Ketika sensasi itu muncul, langsung muncul ketakutan bahwa jangan-jangan ini saya akan kambuh kembali. Nah, kalau sudah seperti itu, solusinya bagaimana? Solusinya teman-teman menata kembali pola tidurnya ya. Tidurnya setelah isya harus sudah tidur ya. Itu cara mengatasinya seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kurang minum air putih ya. Sepengalaman saya, ketika sudah banyak beraktivitas itu kadang-kadang kita itu lupa untuk minum air putih ya. Jujur saya juga sama ya. Ketika saya sedang bekerja, asik bekerja ya, karena keasikan bekerja itu sudah tidak merasakan sensasi, akhirnya kan waktu itu terasa cepat ya. Tanpa kita sadari kita sudah berjam-jam tidak minum ya. Kemudian kalau sudah seperti itu, biasanya yang ada muncul pusing ya, muncul keliengan, badan agak panas ya. Nah, itu sebenarnya karena kita kurang minum air putih hangat saja. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya minum air putih hangat. Nanti sensasi itu akan hilang ya. Cobalah kita lihat, tengok ya iklan orang yang kurang konsentrasi misalnya, itu karena apa? Kurang minum air putih. Kan ada itu iklan air mineral ya. Nah, orang yang kemudian hilang konsentrasi kemudian dikasih kurang minum air. Nah, akhirnya dikasih minuman kemasan air putih itu. Nah, kita juga sama ya, ketika kurang minum air putih memang pusing, memang keliengan, memang kurang konsentrasi, dan itu hal yang wajar. Solusinya ya tinggal minum air putih aja ya, terlebih minum air putih hangat. Itu sepengalaman saya. Kemudian yang berikutnya adalah pikiran stres kembali. Nah, orang yang sudah sembuh ini biasanya sudah melakukan aktivitas sehari-hari secara normal, baik di rumah maupun di pekerjaan, sehingga otomatis pekerjaannya normal kembali. Ketika pekerjaan normal kembali ya pastinya butuh pemikiran yang seperti biasanya lagi ya, seperti itu. Jadi jangankan orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis ya, orang normal saja kalau sedang banyak pekerjaan, banyak masalah, itu pasti pusing, pasti stres ya. Apalagi orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, itu pasti membuat pikiran itu tegang. Ketika pikiran itu tegang, seluruh otot-otot di badan itu menjadi tegang. Ketika seluruh otot badan tegang, sensasi yang
macam-macam itu semuanya muncul ya. Jadi yang paling berpengaruh banget ya menurut sepengalaman saya itu adalah pikiran yang tegang ya. Pikiran yang tegang itu yang paling banyak memunculkan sensasi itu ya. Jadi kurang tidur memang muncul sensasi, tapi tidak sebanyak orang yang pikirnya tegang. Kalau pikirnya tegang itu yang muncul itu lebih banyak lagi ya. Itu sepengalaman saya. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Cara mengatasinya, lepas semua yang kita pikirkan, entah itu pekerjaan, entah itu masalah pribadi, masalah keluarga, apalagi masalah tetangga ya. Kadang-kadang kan kita itu suka mikirin masalah tetangga juga kan. Nah, ini kita lepas semua, masa bodoh aja dengan semua masalah, semua pekerjaan, pokoknya hilangkan semua. Kita tinggal menikmati diri sendiri. Misalkan suka minum air putih saja, atau yang suka nyantai di bawah pohon, nyantai aja di bawah pohon. Pokoknya lakukan sesuatu yang itu membuat kita rileks untuk badan dan rileks untuk otak maksudnya. Salah ngomong lagi. Itu ya. Jadi cara masanya seperti itu. Jadi masa bodoh pada pikiran kita ya, pokoknya nggak usah dipikir. Otak ini nggak usah dipakai dulu, alias otak ini buat istirahat dulu. Kalau badan silakanlah untuk bergerak-gerak, nggak masalah, tapi untuk otak itu harus betul-betul ditidurkan ya. Walaupun badan kita beraktivitas tapi otaknya biar tidur. Itu sepengalaman saya untuk mengatasi sensasi yang muncul kembali itu ya. Kemudian ya, penyebab yang lain ini adalah kita kurang olahraga ya. Karena kita itu sudah jadwal aktivitasnya sudah padat ya, karena sudah sembuh ya. Biasanya untuk mengatur jadwal olahraga itu susah ya. Jujur saya seperti itu ya. Jadi saya itu kalau pas pekerjaan itu banyak ya, itu untuk olahraga itu susah ya teman-teman. Sekedar meluangkan waktu hanya sejam 2 jam itu susah untuk olahraga, betul teman-teman. Nah, itu biasanya yang terjadi ya, badan itu muncul rasa nggak enak, rasa nggak nyaman, pokoknya aneh ya, aneh, dan pokoknya rasanya itu kayak nggak bisa menjelaskan ya. Dan itu sebenarnya karena kita peredaran darah kita itu agak terganggu ya, bukan terganggu yang bagaimana ya, jangan berpikir yang jauh-jauh ya. Karena otot kita ini kurang kurang peregangan saja ya. Jadi kita itu butuh peregangan itu tiap hari ya. Tiap hari itu harus kita melakukan peregangan otot ya, supaya peredaran darah itu menjadi lancar. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya, kalau sudah merasa tidak nyaman karena sudah berhari-hari tidak olahraga, maka teman-teman segeralah senam, segera jalan kaki. Tidak peduli ada pekerjaan dan tidak ada pekerjaan, sudah ya, kita masa bodoh aja dengan pekerjaan. Yang penting hari ini saya harus olahraga karena saya kemarin-kemarin sudah tidak olahraga. Itu sepengalaman saya ya. Pokoknya mulai sekarang ya teman-teman ya, ketika ingin menjaga kondisi badan kita supaya tidak kambuh lagi, tidak muncul sensasi lagi, memang kita itu ya agak sedikit egois ya. Itu sepengalaman saya itu memang, saya itu kadang-kadang akhirnya sekarang itu sedikit egois. Kadang-kadang ada pekerjaan itu saya tinggalin ya, karena memang saya tidak kepingin, tidak mau ya mengalami yang dulu pernah saya alami. Nah, ini karena lebih baik saya dimarahin orang lah ya, lebih baik saya dianggap orang malas, lebih baik saya dianggap orang tidak bertanggung jawab. Biarin, saya nggak pikir pusing ya. Jadi saya sudah masa bodoh dengan anggapan orang lain terhadap saya itu jelek, saya itu tidak tanggung jawab, saya itu malas bekerja, saya itu nggak bisa diatur dan seterusnya. Itu saya sudah nggak memikirkan itu. Saya memikirkan hanya bagaimana saya bisa menjaga kesehatan saya supaya saya tidak kembali muncul lagi sensasinya, tidak kembali terkena gangguan asam lambung, get anxiety, psikomati. Sehingga saat ini jujur ya, sampai sekarang ya, saya itu lebih memprioritaskan kesehatan saya ketimbang pekerjaan saya ya. Saya lebih memprioritaskan diri saya ketimbang karir saya. Saya lebih memprioritaskan saat ini, kesehatan saat ini ya, daripada saya memikirkan masa depan saya yang entah ya, masa depan saya bagaimana, saya tidak mau memikirkan. Saya hanya bisanya
saat ini saya butuh olahraga, saat ini saya butuh minum air putih, saat ini saya butuh kesenangan ya, saat ini saya butuh apa namanya kebaikan, pikiran positif. Nah, itu saya lakukan saja ya. Untuk masa depan masa bodoh, karir saya masa bodoh, pekerjaan saya masa bodoh. Yang penting hari ini saya melakukan kebaikan-kebaikan untuk diri saya dan untuk orang lain ya yang bermanfaat. Itu sepengalaman saya. Nah, mudah-mudahan ya teman-teman yang apa namanya sudah sembuh atau yang proses penyembuhan tetapi kemudian sensasi itu muncul kembali, gak usah khawatir, tenang saja ya, kembali konsisten ya, kembali apa namanya perketat menjaga 3P-nya, insya Allah nanti itu akan hilang kembali dan hal itu normal ya, wajar dan gak usah dipikirkan, yang penting tetap menjalankan 3P saja. Itu sepengalaman saya teman-teman ya. Nah, saya pikir apa namanya cukup ya untuk video kesempatan kali ini. Mudah-mudahan teman-teman yang belum sembuh bisa diberi kesembuhan, diberi kesehatan, kebahagiaan dan segera datang kembali ya teman-teman. Dan saya minta doanya ya teman-teman ya, supaya saya, keluarga saya ya selalu diberi kesehatan, selalu diberi keberkahan, kebahagiaan ya, supaya saya bisa selalu berbagi pengalaman dalam mengatasi gangguan asam lambung, anxiety, psikomatis dengan senang, dengan bahagia. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya pikir cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.